Alena, dialah gadis remaja yang sedang beranjak dewasa. Anak yang sangat periang, mudah berteman, dan apa adanya. Sama sekali tak pernah terlihat raut sedih dalam mukanya. Saat bersama orang-orang di sekelilingnya, maupun orang yang tidak dia kenal sekalipun. Bahkan, dialah yang selalu membawa tawa untuk menghibur teman-temannya. Seolah tak boleh ada kesedihannya, hanya ada tawanya yang harus teman-temannya lihat. Satu-satunya hal yang benar-benar bisa melambangkan bahwa dia sedang sedih adalah saat dia mengajak teman-temannya untuk mendaki. Suatu hari, Alena mendaki ke gunung dengan beberapa temannya. Cuacanya cerah namun tidak terlalu terik. Karena pendakiannya pagi, jadi udaranya masih terasa dingin. Dalam perjalanannya, tak ada bedanya dengan pendakian-pendakian sebelumnya yang pernah dia lakukan. Dia melawak, bercerita, menyanyi, dan berbicara sepanjang jalan. Saat di perjalanan, ada temannya yang meminta berhenti untuk beristirahat sejenak. Sambil beristirahat dan bercerita tentang perjalanan yang sudah dilalui tadi, saat temannya menabrak pohon, dan lain-lain. Hingga akhirnya, pecahlah suasana menjadi tertawa bersama dan mengolok satu dengan yang lain. Sampai pada akhirnya, tawa Alena pun terhenti saat melihat ke arah sebuah keluarga. Ayah, ibu, dan 2 orang anaknya. Tiba-tiba Alena berpamitan untuk ke sumber mata air di dekat tempatnya beristirahat. Untuk mengambil air, katanya. Sesampainya Alena di sumber mata air tersebut, dia hanya duduk di tepian, melihat bayangan di air tersebut. Nampak sebuah keluarga kecil sedang bercanda. Asik sepertinya. Dia tersenyum kecil. Tangannya mencoba menyentuh bayangan di air tersebut. Dan tiba-tiba, air matanya pun tak terasa menetes. Saat dia menyadari air matanya menetes, dia pun langsung menghapusnya dan cepat-cepat kembali kepada temannya. Setibanya di tempat teman-temannya beristirahat, salah satu temannya yang bernama Fatih berkata padanya, "Untung lu cantik, nah. Bodohnya jadi ketutupan. Ngapain lu ke sumber mata air?" Yang ngambil air lah, Ti." "Lah, terus mana airnya, nah? Emang lu bawa botol?" Ya gue simpen di punuk gue lah, buat gue sendiri, kan gue onta." Seketika suasana kembali ramai saat Alena kembali. Perjalanan terus berlanjut hingga hampir petang sampai juga di tempat camp. Alena dan teman-temannya segera bergegas mendirikan tenda. Setelah tenda didirikan, Alena dan teman-temannya langsung menyiapkan makan malam. Setelah makan malam, teman-temannya langsung masuk ke dalam tenda. Karena hari semakin malam semakin dingin. Teman-teman Alena mengajak Alena untuk tidur juga. Namun Alena berkata bahwa dia ingin tetap di luar sebentar. Hingga larut malam datang, Alena tetap saja berada di depan tendanya. Dia hanya duduk termenung melihat langit hitam dan bintang-bintang yang bersebelahan. Dia pejamkan kedua matanya. Dia menghela nafas panjang, seperti sesak di dadanya. Pipinya basah akibat air matanya yang terjatuh dan tak terbendung derasnya. Tiba-tiba terdengar suara ranting patah. Tidak hanya sekali, namun berkali-kali. Alena memegang kedua kakinya dan perlahan-lahan membuka matanya. Karena Alena pun termasuk wanita yang penakut saat gelap, Alena melihat seorang laki-laki berada di depannya. Dan laki-laki itu adalah seorang anak dari keluarga yang tadi dia lihat saat di sumber mata air. "Hei kau, kalau takut gelap kenapa di luar sendirian?" "Hei kau, siapa yang takut gelap? Aku tak takut." "Pasti kau tadi mengira aku hantu atau binatang buas." "Lucu sekali kau, lepaskan kakimu itu. Aku ini manusia." "Untuk apa kau kemari? Tak ada larangan bukan? Ini bukan rumahmu." "Tak mau berterima kasih kau sudah kubuatkan api unggun agar wanita bodoh sepertimu tidak mati kedinginan di atas gunung ini."
tak memintanya, bukan? Terima kasih, pria yang manis. Kau sudah membuatkan api unggun untukku. Tak bisa kau berkata seperti itu. Ya baiklah, terima kasih telah membuatkan api unggun ini. Dasar wanita dingin. Salam kenal, namaku Ahdan. Aku sudah tahu namamu, Alena bukan? Bukannya aku peramal, tadi aku mendengar temanmu memanggil namamu. Oh, jadi namamu Ahdan. Nama yang cukup bagus untuk orang yang baru pertama kali ku kenal dan berkata aku adalah wanita bodoh. Itu dia tendaku, berada di sebelah tendamu. Aku akan mengambil mie dan kopi. Ikutlah jika kau ingin memeluk bundaku. Apakah benar tak apa? Sebentar, aku pikir dulu. Tak boleh lah, jika kau bawa pulang maksudnya. Sampainya Alena di tenda Ahdan memanggil bundanya. Bunda. Kenalin, dia Alena, dia temanku. Baru saja aku temukan dia, kedinginan, kaku. Tolong peluk dia ya, biar dia tidak mati kedinginan di sini. Itulah candaan Ahdan. Bunda Ahdan langsung memeluk Alena, dan dengan polosnya dia mengira Alena benar-benar kedinginan. Alena menitiskan air matanya. Di pelukan Bunda Ahdan, dia menghela nafas panjang. Setelah beberapa lama berbincang-bincang dengan Bunda Ahdan, Alena berpamitan untuk kembali ke tendanya. Di depan tenda, Alena melihat ada Ahdan yang sedang memasak 2 mangkok mie kuah, secangkir kopi, dan secangkir susu hangat. Ahdan pun memanggil Alena. Kemarilah, aku sedang memasak mie, sebentar lagi akan matang. Sementara minumlah susu hangat ini, dan mendekatlah ke api unggun, agar kau tidak kaku kedinginan. Alena pun menghampiri Ahdan dan duduk di dekat api unggun sambil meminum susu hangat buatan Ahdan. Alena pun berkata pada Ahdan, "Berdosa kau membohongi ibumu. Dia mengira aku benar-benar kedinginan karenamu. Semoga anakku kelak tak penuh dosa sepertiku." Apa kau tak ingin bercerita sesuatu, Alena? Kau orang baru, sedang aku kepada orang lama pun takkan bercerita. Selain perilaku dan tingkah-tingkah bodohku. Baiklah, kalau begitu ceritakan saja tentang tingkah bodohmu. Tingkah bodoh menangis di tepi sumber mata air tadi misalnya. Bodoh sekali. Alena pun kaget. Seketika dia langsung bertanya kepada Ahdan, "Kau benar-benar melihatnya tadi?" Ahdan pun menjawab sambil terbahak-bahak, "Tentu sajalah, bahkan sampai bodohmu memberi alasan pada temanmu." Mana bisa mengambil air tanpa botol? Dengan muka kesalnya, Alena pun menjawab, "Binatang buas tak akan memakanmu karena hatimu seperti batu." Lagi-lagi Ahdan pun hanya membalas dengan tawa dan menjawab, "Baiklah, anggap saja aku batu, Nona. Berceritalah jika kau ingin bercerita. Cepatlah, selagi aku ingin mendengarkan." "Baiklah, aku ingin bertanya kepada pria batu sepertimu. Apakah kau pernah menginginkan hidupmu seperti orang lain?" Ahdan langsung menjawab pertanyaan dari Alena. "Pernah. Aku ingin menjadi Lionel Messi. Tapi ibuku tak menyukainya. Dia selalu marah jika aku berkata seperti itu." Lagi dengan muka kesalnya, Alena pun menjawab, "Selera humormu rendah. Aku sedang tak ingin bercanda." Ahdan pun menjawab kemarahan Alena. "Ya sudah, kalau tak percaya, aku benar-benar serius. Memang kau ingin hidupmu seperti orang yang seperti apa sih? Mengapa kau ingin sepertinya?" Alena menjawab dengan nada lirih. Seperti keluargamu misalnya." "Ya, karena aku ingin merasa mencintai dan dicintai, memperhatikan dan diperhatikan." Seketika Ahdan pun menjawab perkataan dari Alena. Berat juga rupanya keinginanmu ya, Nah. Kau harus melalui banyak hal yang menyulitkan untuk bisa menjadi sepertiku. Memang yang orang lihat begitu indah.
Aku boleh bertanya, memangnya seperti apa sih keluargamu? Apakah ayah ibumu masih ada? Ayah ibu kandungmu maksudku. Maaf sebelumnya aku bertanya seperti itu. Alena menjawab semua pertanyaan dari Ahdan. Ada semua kok, ayah dan ibuku, kandung, lengkap. Alhamdulillah. Tapi tak ada buat aku. Beda dengan keluargamu, aku selalu dibandingkan dengan orang lain. Seberapa kerasnya aku berusaha membahagiakan mereka, semuanya sia-sia. Saat SD, teman-teman sebayaku dijemput oleh orang tuanya. Aku menunggu berjam-jam, berharap agar ayahku bisa menjemputku. Tetapi lagi-lagi guruku yang mengantarkanku pulang, karena ayahku yang selalu sibuk dengan urusan kantornya. Nilaiku tak boleh turun agar aku tak dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Tetapi tak ada yang membantuku mengerjakan tugasku, karena semuanya sibuk dengan dunianya masing-masing. Setiap kelulusan dan pengambilan raport, semua orang tua temanku datang, hanya orang tuaku saja yang tak pernah datang. Karena ayahku yang selalu sibuk dengan pekerjaannya dan ibuku yang malu untuk datang karena dia sering batuk dan takut menjadi pusat perhatian dari wali murid teman-temanku. Karena penyakitnya yang tak kunjung sembuh, tak ada yang mengambil raportku sampai 6 tahun aku berlalu. Aku sekolah SD telah selesai. Saat ada keperluan dengan wali murid, tetangga aku yang selalu datang mewakili. Aku belajar lebih giat. Maksudku, agar saat perpisahan orang tuaku dipanggil maju ke panggung untuk menerima penghargaan karena aku adalah murid yang berprestasi. Sampai malam perpisahan tiba, aku tampil mempersembahkan lagu untuk kedua orang tuaku. Tapi yang aku nyanyikan tak kunjung juga aku lihat mukanya. Aku menangis. Aku masih kecil, tapi aku begitu perasa. Sampai pada saat pembacaan prestasi, aku mendapatkan juara paralel 1 sesekolahku dan juara 2 UN sekabupaten. Orang tuaku yang tadinya berkata bahwa dia akan menyusulku tak juga datang. Sampai mewakili penerimaan pialaku, kau tahu siapa? Dia adalah guruku sendiri. Dia menangis di atas panggung. Aku pulang melihat kedua orang tuaku. Tak tidur, tapi dia hanya melihat televisi. Aku langsung saja masuk kamar. Pialaku kuletakkan di kasur ayah dan ibuku. Keesokan harinya, mereka bertanya kepadaku tentang perolehan prestasiku. Ya, aku jawab. Kukira mereka akan senang dan bangga kepadaku. Tetapi tidak, mereka bilang, kenapa kau juara 2? Juara satunya siapa? Kenapa kau tidak bisa sepertinya? Baiklah, waktu terus saja begitu. Terus berjalan sampai kini aku kuliah masih saja sama. Dengan sautan yang lirih, berbeda dengan sautan Ahdan sebelumnya. Ahdan pun berkata, "Mengapa tadi aku menyuruhmu memeluk bundaku? Aku tahu kau sedang tak tenang. Tapi aku akan bertanya padamu, apakah sama rasanya pelukan bundaku dengan ibumu? Beda bukan? Tetap pelukan ibumu lah yang paling bisa memberikan kenyamanan karena dia adalah ibu kandungmu. Dan yang setiap hari kurasakan pelukan bundaku tak senyaman pelukan ibuku, ibu kandungku." Lantas Alena menjawab perkataan dari Ahdan. "Lalu, berarti dia bukan ibu kandungmu? Bundamu yang kupeluk dia itu bukan ibumu?" Dan Ahdan pun menjelaskan kepada Alena, "Bukan, Nah. Mereka bukan keluargaku, bukan ibu, ayah, dan saudaraku. Mereka orang yang menganggap aku seperti anak mereka. Jika aku boleh memilih, aku tak lagi menginginkan hidupku seperti Lionel Messi, agar ibuku tak lelah memarahiku. Kalau aku boleh memilih, aku lebih baik dibanding-bandingkan oleh ayahku dengan saudaraku sendiri, saudara kandungku. Karena dia pintar dan aku bodoh, dan hanya bermain bola terus. Aku tak bisa menjadi seperti dia. Aku tak bisa menjadi seperti ayahku. Aku tak bisa menjadi seperti ibuku. Aku tak bisa menjadi seperti saudaraku. Aku tak bisa menjadi seperti teman-temanku.
Ibu kandungku telah lama tiada, dan ayahku telah menikah. Sedangkan saudaraku, dia ikut bersama ayahku. Dan aku tinggal berdua bersama nenekku yang sudah tua. Dan sekarang dia pun sudah meninggal. Aku tetap menjalani hidup seperti biasanya. Aku mencari pekerjaan, hingga akhirnya majikanku menganggapku sebagai anaknya. Majikanku adalah bundaku yang tadi malam kau peluk itu. Jujur, aku sangat salut dengan ketabahanmu, semangatmu, dan kesabaranmu. Kau wanita yang manis. Kau masih tetap bertahan, membuat keluargamu bahagia, sedang aku dulu justru membuat mereka marah. Terimalah segala perlakuan buruk dari orang tuamu padamu, sebelum kamu tak dapat menerimanya kembali. Kau rindu ayah dan ibumu sekarang? Pulang dari sini, kau bisa memeluknya sesukamu, sepuasmu. Sedangkan aku tak bisa apa-apa. Ibuku sudah berbeda alam denganku. Dan ayahku, sampai saat ini aku tak tahu di mana keberadaannya. Tak ada kabar yang aku dapat. Alena menundukkan kepalanya setelah mendengarkan cerita dari Ahdan. Dia menangis tanpa henti. Ahdan langsung mengelus kepalanya dengan lembut. Dan dia berkata, kau sama wanita bodoh, sama seperti ibuku. Dia sangat pintar menutupi pilunya, sama sepertimu. Hei, sekarang cobalah kau tengok itu. Minya, kasihan sekali dia. Sudah mengembang, sangat besar, seperti matamu. Apakah itu layak di lambung kita? Di sela tangisnya, Alena pun tertawa mendengar Ahdan berbicara seperti itu. Dan Ahdan pun mengambilkan semangkok mie untuk Alena. Makan nih Mia, habiskan. Sebenarnya aku sudah dari tadi saat ingin memakannya. Tapi karena tadi aku berpura-pura menjadi batu untuk mendengarkanmu bercerita, aku jadi tidak bisa memakannya. Sekarang kau harus bertanggung jawab membantuku menghabiskan mie gendut ini. Dengan tertawanya, Alena menjawab, dan ingat ini, kalau besok aku mati, akan kutemui ibumu, dan aku bilang padanya, ini penyebab mie buatan anakmu yang ingin menjadi Lionel Messi itu. Mampus, bisa marah lah dia. Jadi serem kan kalau hantunya adalah ibuku sendiri. Dasar, bisa saja kau. Dan aku pernah mikir gini, kalau aku di gunung, kan gunung tinggi, nah lebih deket tuh kan sama langit, berarti lebih deket dong sama Allah. Jadi kalau aku doa di gunung, mungkin bakal cepet sampainya ya. Kamu pernah gak mikir kayak gitu juga? Gak salah ya aku bilang kamu bodoh tadi. Allah itu ada di mana-mana, Lena. Kamu berdoa dimanapun, Allah pasti dengar. Hanya saja belum waktunya. Doamu terkabul, atau mungkin Allah punya rencana lain yang lebih baik lagi. Ya kali kamu juga punya pikiran seperti itu. Ya udah, sekarang kita pejamin mata kita. Kita doa sungguh-sungguh minta ke Allah. Gimana? Akhirnya Ahdan dan Alena pun sama-sama pejamin mata, mereka berdoa. Dan mereka berdoa. Setelah berdoa, Ahdan bertanya kepada Alena, Lena, kamu barusan berdoa tentang apa? Aku berdoa meminta semoga syukurku Allah tambah, semoga sabarku Allah perluas, dan semoga hatiku Allah lapangkan. Kalau kamu doa apa, Dan? Kalau aku barusan berdoa meminta supaya pintamu dikabulkan oleh Allah. Lah, ngapain kamu doain aku, Dan? Ya gak apa-apa dong, doa baik akan kembali ke orang yang mendoakan, bukan? Dengan matanya yang sudah terlihat lelah, Alena pun berkata kepada Ahdan, ini udah terlalu larut malam. Teman-temanku akan bertanya-tanya jika sampai dia bangun, aku belum juga tidur. Untuk hari ini, terima kasih ya sudah mau mendengarkan ceritaku dan menyuguhkan mie gendut ini kepadaku.
Akhirnya Alena dan Ahdan pun kembali ke tenda mereka masing-masing. Menjelang subuh, Alena terbangun dan sholat subuh dalam sujudnya. Dia meneteskan air mata. Dia bersyukur atas semua masalah dalam hidupnya. Masalah yang mendewasakannya, yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat, sehingga masih berkesempatan untuk dapat bertemu dengan orang-orang hebat di luar sana. Sudahnya sholat subuh, Alena dan teman-temannya berfoto. Tak lama kemudian, kembali ke tenda untuk sarapan bersama-sama temannya dan mempersiapkan untuk turun. Sebelum turun, Alena kembali menghampiri tenda Ahdan dan memeluk Bunda Ahdan. Alena pun berkata, "Tante, terima kasih ya, tadi malam sudah memeluk Alena, sehingga Alena masih tetap hidup dan gak mati kedinginan. Maafin Ahdan dan Alena juga ya tante." Seketika Ahdan yang terlihat merapikan tendanya tertawa nyaring di belakang bundanya. Ahdan pun berpamitan untuk turun terlebih dahulu dan berpesan untuk tetap semangat sambil menepuk bahu Alena. Tidak lama kemudian, Alena pun turun dengan wajah cerianya dan langkah kaki gemuruhnya. Dia menikmati perjalanannya, melihat keindahan alam yang telah Tuhan ciptakan. Tempat pelariannya dikala dia bingung kemana dia akan berlari. Tempat bercerita kesedihannya walaupun alam tak pernah akan bisa mengerti perkataannya, menjawab pertanyaannya, dan memberikan apa yang diinginkannya. Baginya, alam adalah keindahan yang diciptakan untuk menenangkan kegelisahan, walaupun tak pernah memberikan jawaban. Seminggu setelah pendakian, dia pulang ke rumahnya. Dia langsung memeluk erat kedua orang tuanya. Dalam pelukannya, dia berjanji dalam hatinya bahwa dia akan menjadi anak yang kuat dan menjadi seorang ibu yang hebat kelak. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, tak banyak masalah yang menyulitkannya, karena masalah terbesar dalam hidupnya adalah orang tuanya. Karena bagi Alena, kedua orang tuanya adalah segalanya. Baginya, mereka adalah hidup dan mati Alena. Untuk itu, Alena selalu mengusahakan untuk mereka tidak pernah merasakan kekecewaan. Hari demi hari terus berganti, berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Komunikasi Alena dengan kedua orang tuanya mulai membaik. Dari hal-hal kecil yang sering diceritakan di setiap harinya. Ayahnya sudah tidak lagi sibuk dengan pekerjaannya. Ibunya sudah mulai sembuh dari penyakitnya, walaupun tidak pulih sepenuhnya. Hari demi hari banyak tawa dan semangat Alena untuk terus memperbaiki diri dan membahagiakan kedua orang tuanya dan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Akhirnya, hari demi hari keajaiban-keajaiban baru datang dalam hidupnya. Dia sadar permasalahan akan datang sesuai dengan porsinya dan kebahagiaan akan datang sesuai dengan waktunya. Karena kesedihan tidak abadi dan selama-lamanya.